بس بالنسبة للعالم يعني فيش تقريبا لحد الآن يعني سلام زي الناس، عندنا الحروب والنكبة والشغلات زي هاي. فيعني الواحد بفكرش، يعني الواحد بحاول يفكر في مستقبله، بحاول يفكر في كيف يحل مشاكله الحين. يعني الخطوة الواحد رسمها إلا لنفسه إنه لا طريق لقدام ما ممكن ما تزبطش معاه، لأنه الحياة اللي هو عايش فيها أو البيئة اللي عايش فيها بتسمح لهش إنه يسوي هذا الإشي. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita dibuat marah dengan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Mereka menghabisi warga sipil yang tak dipersenjatai. Bahkan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak kecil. Melihat bagaimana bocah menangis mencari keluarganya atau bayi yang sedang tidurnya dikagetkan dengan suara bom yang diluncurkan Israel. Bahkan, pemandangan tersedih pun muncul di video anak Palestina tersenyum ketika membuat konten memasak di tengah-tengah suara pesawat yang siap meluncurkan pelurunya. Anak-anak telah menjadi korban terbanyak di segala macam peperangan atau genosida. Bahkan sudah banyak film yang merepresentasikannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan 4 Juni sebagai International Day of Innocent Children Victim of Aggression, atau Hari Internasional Anak-anak Tak Bersalah Korban Agresi, atau lebih singkatnya Hari Anak Korban Perang. Dan berikut ini rekomendasi film untuk kita saksikan bagaimana derita anak-anak dalam situasi perang. Ivan's Childhood. Ivan adalah seorang bocah yang berjuang dalam perang Soviet dan Nazi. Ia berlindung, diasuh, dan menjadi mata-mata untuk para prajurit Soviet yang sangat peduli dengannya. Ingatan Ivan akan keluarganya terkadang membayangi mimpinya. Rindu bermain dengan sang ibu dan mengendari gerobak penuh apel bersama adiknya. Satu-satunya bocah di film ini ialah Ivan, yang dituntut dewasa dalam menghadapi situasi perang. Ivan terbiasa dengan suara tembakan dan ledakan bom yang sewaktu-waktu terjadi di dekatnya. Tak ada kata takut. Bahkan terkadang, Ivan seperti menjadi kapten untuk para prajurit. Ivan's Childhood menuturkan kisah dampak perang terhadap anak kecil dengan pemandangan yang dewasa. Come and See. Come and See menjadi film tentang korban Nazi yang sangat menyeramkan dan penuh amarah. Berundangan peluru tak terlalu sering ditampilkan, hanya memotret seorang bocah laki-laki yang tak tahu harus melanjutkan hidup seperti apa. Ia hanya mengikuti apa yang ada di depannya. Menjadi relawan prajurit untuk mengikuti perang atau mencari pakan untuk ratusan manusia yang sedang selamat. Tentara Nazi bersenang-senang dan tertawa sembari bertepuk tangan ketika berhasil membakar rumah kayu yang penuh sesak dengan ratusan manusia. Hidup seakan percuma ketika mata menyaksikan semua, dan menjadi gila adalah hal yang wajar. Film ini dengan jelas memaparkan dampak perang yang menakutkan dari sudut pandang bocah yang sedang bertahan hidup. Grave of the Fireflies. Ini adalah film yang harus dibicarakan ketika membicarakan film-film perang. Kita semua tahu jika Ghibli mempunyai film dengan kisah yang paling pilu, mengisahkan tentang seorang kakak beradik yang mencoba bertahan hidup setelah perang terjadi. Ia mengungsi di rumah bibinya dengan biaya pribadi meskipun pada akhirnya mereka diusir dan memutuskan untuk tinggal di kolong seberang danau. Kehidupan mereka disinilah yang kemudian membuat film menjadi sedih, melihat perjuangan sang kakak untuk membahagiakan adiknya. Grave of the Fireflies menjadi film animasi paling emosional, memotret dampak perang terhadap anak-anak, memaksa sang kakak untuk menjadi kepala keluarga demi kebahagiaan sang adik. Life is Beautiful. Ini adalah film perang yang akan menyajikan momen campur aduk. Kisahnya tentang Guido, seorang ayah yang hidup bahagia dengan istri dan seorang putranya ketika Nazi mulai menduduki Italia. Nazi akan menangkap dan menghanguskan seluruh warga Yahudi termasuk keluarga Guido. Film ini menyajikan proses genosida dengan sudut pandang seorang ayah yang melindungi anaknya. Di awal adegan kita akan dibuat ketawa, tak akan pernah menyangka jika ini adalah film genosida. Bahkan di tengah-tengah ketegangan pun film menyajikan drama ayah dan anak dengan sangat hangat sekaligus miris. Seperti bermain petak umpet sebagai alasan Guido untuk melindungi anaknya dari Nazi. Ending film ini benar-benar membuat kita terenyuh. Life is Beautiful harus selalu ditonton dan dibicarakan. Promises. Film ini memotret anak-anak Palestina dan Israel yang berusia 11 hingga 13 tahun dalam waktu yang berbeda untuk menangkap persepsi mereka atas konflik yang selama ini negara mereka alami. Mereka mempunyai persepsi sendiri-sendiri atas perang. Mereka bercerita dengan sedih, bahkan ada yang marah. Momen puncaknya ketika mereka semua bertemu dan berkumpul bersama. Mereka melepaskan perbedaan dan saling memahami satu sama lain dan berharap perdamaian. Dokumenter ini wajib kita tonton untuk melihat bagaimana film ini dibuat sebagai upaya perdamaian.
Born in Gaza. Film ini merekam situasi setelah serangan udara di pantai Gaza yang menewaskan 4 anak ketika bermain sepak bola. Dokumenter ini menceritakan kisah 10 anak yang mengalami dampak perang yang berbeda-beda, seperti Uday yang melihat kakak laki-lakinya meninggal, Mahmud yang unta dan dombanya menjadi korban pengeboman, atau Sondos, seorang gadis yang perutnya sedang terluka. Melihat mereka bercerita sangatlah menyayat hati, menceritakan pengalaman mereka ketika perang sedang berkecamuk. Yang paling bikin terenyuh ketika kita menyadari bahwa mereka tidak mampu menjelaskan apa penyebab perang ini terjadi. The Painted Bird mengisahkan tentang seorang bocah tanpa nama yang berjuang hidup ketika Perang Dunia II, yang dimana Nazi menjajah dan bertempur dengan sekutu komunis atau Soviet. Film ini memiliki 9 babak yang menandakan pertemuan bocah tersebut dengan karakter-karakter yang ia jumpai. Ia berjalan dari titik ke titik dan diperlakukan semena-mena, entah itu dihajar, dijadikan asisten, hingga dilecehkan secara seksual. Bocah tersebut terus berjalan tanpa tahu di mana ia akan berhenti. Kita diajak melihat studi karakter yang di tiap perjalanannya bisa mengubah pribadinya di ujung nanti. Bocah tersebut hanya diam menyaksikan rangkaian peristiwa yang belum saatnya ia saksikan, yang kemudian ia pahami dan putuskan sendiri. Seperti bocah lainnya, ia masih terlalu polos. The Painted Bird dengan konkret menyajikan dampak psikologis seorang anak semasa perang. Monos memotret tingkah laku remaja berkelompok yang sikapnya jauh dari umurnya. Terlihat berani sekaligus kejam. Mereka menyandra seorang wanita dewasa dalam alam liar. Kita akan melihat bagaimana sekelompok remaja bahkan masih bocah yang hidup dengan senjata ketika perang sedang berkecamuk. Tidak ada yang mereka takuti. Bahkan mereka juga segan akan menghabisi temannya sendiri jika dianggap bermasalah. Dari film ini, kita akan diajak bagaimana dampak perang mampu merubah sikap anak-anak. Yang biasanya film perang mengekspos kesedihan atau trauma, film ini menyajikan bagaimana perang mampu merubah anak-anak polos menjadi kejam. Dan itulah rekomendasi film untuk mengingatkan kita jika banyak anak-anak tak bersalah terdampak perang. Jika PBB mencetuskan Hari Anak Korban Perang, lalu bagaimanakah posisi PBB dalam mengambil sikap konflik Israel-Palestina? Pada intinya ini semua karena hak veto, hak istimewa untuk menolak suatu resolusi. Jika semua negara berkata setuju, tapi negara yang mempunyai hak veto berkata tidak, maka suatu resolusi akan dibatalkan. Mereka yang memiliki hak veto adalah negara yang mendirikan PBB, salah satunya yaitu Amerika. Sepanjang pertemuannya, Amerika selalu menolak adanya gencatan senjata. Inilah yang membuat Israel akan terus menyerang Palestina meskipun sudah banyak negara yang mengecamnya. Melihatnya ironis, PBB yang mencetuskan perdamaian, tapi negara pendirinya malah mempersilahkan untuk melancarkan peperangan. Sudah pasti, ini membuat dunia marah dan melihatnya tanpa bisa apa-apa. Kita hanya bisa berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina lekas membaik dan yang telah tiada telah diterima di sisinya. Sampai disinilah obrolan kita dalam topik ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sanggahlah yang menurut kalian salah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.